Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Ipung Fahroji di sini guys. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Gue doakan biar selalu baik ya guys ya. Buat yang belum bisa main poli biar cepet-cepet bisa, biar cepet-cepet pinter ya guys ya. Biar mainnya makin jago, makin bagus, makin lancar juga tarkamnya. Oke guys, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue. Gue mau ngucapin selamat datang juga buat kalian yang baru datang di channel gue. Jangan lupa di subscribe guys ya. Jangan lupa di like juga. Oke guys, kali ini gue bakal kedatangan gue star yang sangat istimewa menurut gue. Ya mungkin buat kalangan bola poli ya istimewa guys. Soalnya kenapa gue bilang istimewa? Karena di eranya itu dia sangat ya viral banget waktu di eranya. Dia sampai 2003 itu sempat dapat SEA Games, dapat emas. Kok dapat SEA Games sih gue jadinya? Baca. Dapat emas. Waktu itu dia sempat dapat emas di, gue sih lupa tepatnya di mana ya guys. Tapi oke guys, nggak usah lama-lama, langsung aja kita let's to the content. Halo guys, ini dia Om Erwin. Gimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik, untuk hari ini baik. Lagi sibuk apa nih sekarang Pak? Sementara sekarang lagi sibuk, ya seperti biasa rutinitas lah ya. Kerja sehari-hari dan tetaplah kita setiap harinya latihan karena saya sendiri nggak mau kondisi jadi drop ya. Ya paling itu kegiatan sehari-hari sementara ini karena mungkin musim hujan juga, jadi sementara untuk tarkamnya agak sedikit di stop lah gitu ya. Oke guys, jadi beliau ini adalah the legend di masanya waktu itu, waktu masa-masa ya tahun 19-an mungkin, 1990 ya, 1990-an mungkin ya. Opa, ini kita mau sedikit interview, nanya-nanya nih, nggak apa-apa kan? Boleh nggak? Ya, Bung Erwin, gimana sih awal mulanya itu dipanggil Opa? Waduh, sebenarnya kaget juga sih ya, saya dipanggil Opa. Ya waktu itu sih, waktu kapan ya, saya waktu main di daerah, itu Rugby Tarkam ya? Iya. Main di daerah Kerawang kalau nggak salah. Nah kebetulan waktu itu anak-anak angkat saya ikut. Kan sebagian besar anak angkat saya kan yang dari Bekasi ini perempuan, sudah kayak anak sendiri lah gitu kan. Nah tiba-tiba pas setelah saya lagi main, lagi tarkam itu mereka nonton. Pas saya main situ lagi, pas saya lagi servis, saya dipanggil sama mereka Opa. Saya kaget. What? Memanggil siapa? Saya tidak sadar kan. Mereka itu manggil saya. Ya secara langsung saya kaget, loh kok manggil Opa gitu kan. Ya sudah ya sampai sekarang, akhirnya sampai sekarang gitu kan. Ya karena mungkin mereka ngelihat saya sudah dianggap seperti orang tua sendiri dan saya pun menganggap mereka seperti anak sendiri. Ya sudah terpaksa mungkin dengan umur saya yang sekarang sudah istilahnya sudah berumur ya, sudah dibilang sudah tua sih belum sih ya. Sudah berumur ya, akhirnya saya sudah sampai sekarang ya saya terima gitu kan. Nah, rata-rata sekarang teman-teman voli yang di bawah saya junior, mereka semua manggil Opa rata-rata. Iya. Ya emang sudah waktunya dipanggil Opa sih sebenarnya. Itu sih. Berarti aku boleh manggil Opa nih sekarang? Boleh aja. Panggil Opa aja berarti guys, jangan Bung. Kalau Bung kayaknya kesannya gimana gitu kan. Kita panggil Opa aja nih berarti kalau gitu. Kalau Bung terlalu resmi. Iya, terlalu resmi. Santai-santai ya Opa nggak masalah. Itu aja sih. Itu aja sih awal mulanya. Ya mungkin pertanyaan pertama itu awal mula main poli Opa kapan? Untuk saya sendiri tuh main poli sebenarnya dari SMP ya, dari SMP untuk menginjak ke SMA itu di tahun 91 ya, 91 saya belajar main poli. Awalnya sebenarnya bukan main poli, sebenarnya awalnya itu tuh sepak bola. Cuman sepak bola dulu sempat setahun masuk di klub ya, cuman karena kalau sepak bola itu banyak tantangannya. Jadi akhirnya saya alih profesi terjun ke volley. Dan awalnya pun tidak langsung menjadi tosser ya, spiker awalnya. Tapi setelah berlatih berpikir kalau spiker tuh terlalu banyak saingan, akhirnya saya beralih ke tosser karena tosser itu kan istilahnya bersaingnya juga kurang. Nah terus emang sih tosser itu latihannya memang cukup
luar biasa ya. Di samping kita harus skill yang ini, terus juga otaknya harus pintar juga, harus jeli juga gitu loh. Itu awal mulanya gitu kan. Awal mulanya. Pertama kali masuk di klub ya, di klub itu tahun 93-an, 93 itu masih menginjak bangku di sekolah SMA ya, SMA. Itu SMA. Itu dulu klub apa, Pak? Itu dulu kebetulan saya punya klub di Bogor. Itu klubnya HDCB namanya, Harley Davidson Club. Ya masuk dari situ awalnya. Saya punya pelatih sampai sekarang alhamdulillah masih ada, yaitu Pak namanya Kang Iman ada. Dulu itu semenjak saya menjadi toser itu situ ada. Itu. Nah, setelah tahun 1993 saya lulus sekolah. Saya lantas diterima di satu perusahaan PT Indosemen, dan saya bergabung di situ. Nah, itu awal mulanya dari situ saya berlatih. Di tahun 95 saya awal terjun ke tim Porda ya, Porda Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bogor itu 95 saya. Dan waktu itu mendapatkan medali perunggu. Perunggu dari situ. Awal mulanya. Setelah dari situ Porda, tahun 96 saya dipanggil awal mula turun ke internasional ya. 96 saya masuk dipanggil Platda PON Jawa Barat. Platda PON Jawa Barat. Tahun berapa? 96. Tahun 96 baru lahir kok, guys. 96. Nah, itu gitu masuk tim PON Jawa Barat ya dulu 96. Nah, setelah tim lagi tes itu alhamdulillah saya dipanggil tim nasional untuk memperkuat tim nasional itu di ajang kejuaraan di Jepang itu kalau nggak salah Fukuoka. Oh, iya. Itu di Fukuoka Jepang itu ya. Jepang. Memperkuat tim nasional Indonesia, kebetulan beberapa pemain Jawa Barat banyak yang masuk di tim nasional tersebut. Ya terutama ya itu Teddy Hidayat dulu. Robi Meliala, Octavian itu di zamannya ya. Andri Widiatmoko. Itu awal mula saya masuk di tim nasional. Itu pemain-pemain ampuh semua. Pemain jujur itu pemain senior yang luar biasa ya dulu ya di zamannya ya. Di zamannya. Nah, terus setelah itu 97 saya masuk di skuadnya tim nasional di SEA Games di Jakarta. Dan alhamdulillah tim Indonesia sendiri menjadi tuan rumah dan mendapatkan medali. Pertama kali saya mendapatkan medali emas. Medali emas itu tahun 97. Ya itulah awal mula saya masuk tim nasional dari tahun 97, ikut di liga-liga, terutama yang sekarang ini di liga profesional ya, di Proliga ya. Proliga saya dari tahun 2002 sampai saya pensiun stop di tahun 2014 di Proliga. Untuk tim nasional sendiri saya terakhir medali emas itu di 2007 SEA Games Vietnam. SEA Games Thailand. Oh iya. Waktu pertama Proliga waktu itu ikut Sananta bukan apa? Bukan. Oh bukan. Ikut instansi sendiri. Itu kebetulan Bang DKI kan ikut. Oh Bang DKI. Bang DKI kita ikut Jakarta Monas Bang DKI. Oh iya. Jakarta Monas Bang DKI. Setelah itu baru kita tim Sananta. Oh yang kedua baru Sananta. Sananta terus ke Bang Sumsel juga, terakhir di 2014 di BNI. Di BNI. Nah, itulah pengalaman pribadi yang benar-benar luar biasa ya, yang tidak pahit manisnya ya, tidak mungkin dilupakan ya untuk zaman sekarang itu. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun sekarang anak-anak sekarang ya istilahnya apa ya? Lebih ditingkatkan lagi lah ya untuk perbola volleynya mudah-mudahan ya. Karena apa namanya regenerasi itu berbeda. Tahun zaman saya sampai sekarang itu berbeda. Itu aja sih sebenarnya pengalaman. Iya nih Opa, ya, kita mau nanya lagi nih. Opa kan tinggi nih. Tingginya berapa, Pak? 185. 185. Nah, untuk setinggi 185 kenapa Opa nggak milih jadi spek aja atau quicker atau apa gitu? Nah, itulah. Kenapa jadi toser? Karena yang menurut saya pribadi itu kalau spiker itu banyak bersaing. Oh, saing. Banyak bersaing dan toser jujur tidak ada bersaingan. Iya. Dan kita untuk bertahannya pun mungkin agak sedikit lama kalau toser. Iya. Karena kenapa? Mungkin jarang lompat. Iya. Satu sisi itu. Kalau spiker kan kita banyak bersaing, makin dari tahun ke tahun pasti spiker itu akan ada terus regenerasinya, sedangkan toser susah gitu. Iya. Makanya hanya beberapa orang yang untuk berminat menjadi toser.
Itu paling aja. ya hitungannya tenaga ya kalau Ya, betul. tenaganya bisa kehitung lah kalau untuk Ya, speaker ya. Ya paling 2 tahun 3 tahun lah mereka sudah di tim nasional, paling ya sudah habis masanya. Kalau mungkin kalau Toser makin tua makin matang. Makin matang. Ya. Karena makin dewasa ya. Ya, betul. Jadi untuk yang ketiga pengalaman selama bermain voli dari nol sampai saat ini gimana Pak? Ya pengalamannya cukup istilahnya apa ya? Sebenarnya saya sih orang yang tidak puas dengan ini. Saya tetap walaupun sekarang sudah umur sudah dibilang tidak muda lagi, tetap saya yang namanya bersaing, pengen bersaing dengan anak muda. Ya karena mungkin saya nggak bisa bohongin umur, tetap ini ya, tua kita nggak bisa bohongin ya. Iya. Tapi kita tetap berusaha untuk ya istilahnya bisa menjaga stamina, bisa menjaga ritmenya. Sampai detik ini pun saya masih berusaha untuk menjaga itu semua gitu. Jiwa muda ya. Jiwa muda ya, dibilang jiwa muda ya. Gitu. Kita pengen seperti itulah ya. Iya. Itu mungkin sih. Oh mungkin kayak gitu. Yang keempat, suka duka selama bermain voli. Suka dukanya, ya sukanya dikenal sama orang jujur. Fansnya banyak ya. Fansnya banyak, Banyak tapi sekali. Sama kayak tidak. saya, fansnya banyak. Baca. Tapi tidak mungkin kemungkinan. Pahitnya pun ada. Di saat kita kalah mungkin dibenci. Di saat kita menang mungkin disanjung. Entah itu mau di klub, entah itu di tim nasional. Dukanya mungkin itu. Ya sukanya ya kita dapat hasil medali, misalkan dapat bonus juga. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Apalagi sekarang ada sebanyak sekarang mungkin ada dibilangnya Tarkam ya. Iya. Itu mungkin sukanya ya itu, karena Tarkam itu sekarang ini sudah apa ya? Sudah bermasyarakat, baik itu di kampung-kampung, entah itu di kota besar. Sekarang Tarkam itu sudah cukup luar biasa. Mungkin itu apa sih namanya, suka dan dukanya gitu kan. Iya. Dikenal sama orang-orang maupun di desa maupun di kota, mungkin itu aja. Ya suka dukanya itulah. Susah senang ya kita nikmatin gitu. Itu sih, itu aja. Ya untuk yang keempat, ini untuk pesan dan tips nih buat junior-juniornya nih kayak gimana biar ya kalau bisa sih Indonesia bisa nyiptain pemain, apalagi toser kayak Opah lah gitu kan. Yang untuk kesan dan pesannya ya, saya berharap untuk anak-anak yang junior sekarang jangan cepat puas. Jangan cepat puas, di atas kita masih ada yang lebih, istilahnya kan, kita tidak boleh melangkahi Tuhan. Tapi tetap kita berusaha ya, istilahnya untuk junior sekarang tetap harus berlatih dan jangan jumawa dan besar kepala. Itu aja pesan saya. Karena kenapa? Kalau kita akan besar kepala, tidak akan lama pasti. Kesombongan itu tidak akan membawa kita, istilahnya kesenangannya, tidak. Justru orang akan mencemooh kita. Pesannya itu aja, jangan cepat puas, itu aja. Dan tetap terus berlatih kalau istilahnya pengen menjadi pemain yang benar-benar handal gitu ya. Itu aja sih tipsnya untuk sementara ya. Karena saya sendiri sampai detik ini pun saya berusaha untuk itu. Untuk itu, kedisiplinan, kita berlatih, jangan cepat puas. Mungkin itu tip-tipnya. Sampai sekarang saya bisa masih berkancah di perbola volley walaupun dari kampung ke kampung. Mungkin kalau untuk di tim nasional udah nggak mungkin. Satu itu, mungkin di Proliga pun nggak mungkin karena mungkin sudah kemampuan saya juga. Ya paling kita dari kampung ke kampung lah. Dari kampung ke kampung sambil kita berbagi pengalaman. Itu aja sih mungkin tip-tipnya. Jadi guys, beliau ini meskipun dari kampung ke kampung tapi bayarannya jutaan guys. Ya Pak ya. Jadi bayarannya jutaan. Jadi ya meskipun udah meranjak dewasa gitu ya, kita nggak bilang Opa ini udah tua loh. Tapi Opa masih muda kelihatannya kan. Jadi bayarannya masih jutaan gitu kan. Nah ini Opa satu lagi, ini kan aku dulu pernah 2007 itu lihat Opa tuh waktu pas final lawan 2008 ya? Waktu Proliga BNI sama Sananta tuh, Opa di Sananta kan nggak salah ya. Itu ada bola yang menurut aku itu
ciri khas itu kayak bola potong yang di sini tuh. Itu tipsnya kayak gimana tuh? Apa karena datang sendirinya apa gimana tuh, Pak? Tetap kita tidak bisa dengan datang sendirinya. Tapi kita ada latihan-latihannya juga, trik-triknya juga ada sebenarnya. Ya, cuman karena mungkin di saat seperti itu akhirnya ya istilahnya yang bola nggak mungkin bisa jadi mungkin. Itu mungkin ya istilahnya kita tetap ada trik-triknya, tetap ada latihannya juga ada, tidak hanya spontan gitu aja enggak, itu ada trik-triknya. Ya itu karena tetap kita harus berlatih tetap itu dan berlatih, jadi akhirnya terbiasa sendiri. Iya, soalnya guys, baru pertama kali sih lihat umpan-umpan seperti itu, karena di Indonesia nggak ada lagi penerusnya, cuma ada Om Lodri ya Pak ya. Ya itu mungkin Lodri senior saya. Senior apa Mas? Senior Mas, satu tingkat tadi atas saya gitu kan. Ya mungkin banyak sih pemain toser yang sekarang ini seperti saya, Aji, Dio, Nijar, terus si Elpin yang sekarang anak baru gede itu kan. Nah, mereka punya skill sendiri, punya style sendiri. Tidak mungkin kita sama. Boleh kita meniru, tapi kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Itu mungkin menurut orang Erwin seperti ini, yang lain seperti ini kan berbeda-beda. Tapi tetap tujuannya sama. Mungkin itu aja. Oh oke Opa, mungkin cuma gitu aja di konten Ipung ini. Sebelumnya ya mungkin pesan dari kita ya, latihannya lebih ini lagi Opa ya, lebih serius lagi, jangan pernah puas gitu kan. Saya juga sama, saya juga masih latihan juga, masih pengen tarkam juga Opa ya. Besok rencana kita mau berangkat kemana? Ngarep diajak tarkam guys, siapa tahu aja diajak tarkam kan. Musim hujan, tarkam sipi musim hujan. Sementara aktivitas kerja aja dulu gitu, sambil berlatih gitu aja sih. Yaudah Pak, mungkin kayak gitu aja konten dari Ipung. Mungkin makasih banget Opa udah mampir di channel Ipung. Mudah-mudahan Ipung dengan adanya YouTube ini bisa lebih kontennya bisa lebih banyak ya. Amin. Saya doakan itu aja. Amin. Ya pokoknya Opa makasih banyak udah mau masuk di konten Ipung gitu kan. Mungkin Opa ada Instagramnya apa nanti biar di tag? Instagram tulis aja Rusni Erwin. Oke siap guys, tuh Instagram nanti ada, nanti pokoknya kalian follow ya, pokoknya follow Instagram juga follow. Oke, cuma itu aja mungkin cukup konten dari gua. See you guys. Thank